Ada yang pernah nanya saya, Ustaz, bolehkah dicukur alis? Boleh. Yang penting niatnya untuk suami. Itu mah kena belak kaita mana sengaja deh. Nah semelolade kami takut tampil beda. Maksudnya cukur inyimu sebelah kanannya palesok inaik dia banu. Patikuga ni modelnya. Tigawi. Kiri jangan ganggu kanangena. Tapi ku rasa lakai jangan tuh. Sambar to perintana. Katomat punrai mangide ngaga na cinai. Melolade makato ulu gondolo. Isapa ni anak-anak botak gondolo dega di lolongan. Kamu gondolo botak matuanna. Kato dulu nama tuamu na pecah. Yang hadir, yang terhormat dan kedua ananda mempelai yang amat berbahagia pada pagi hari ini. Saya hanya mengingatkan kepada kedua mempelai, kalau Ananda Nur Hidayat, saya rasa sudah tahu apa yang saya mau sampaikan. Cuma dikhawatirkan dia lupa, karena di saat orang sangat gembira biasanya lupa. Olehnya itu saya mengingatkan kembali sebagai bahan renungan Nur Hidayat, ada ungkapan likulli syai'in miftahu wa miftahu rizki an-nikah. Segala sesuatu ada kuncinya, dan kuncinya rezeki itu adalah nikah. Jadi kapan orang sudah nikah, mesti rezekinya naik. Kalau rezekinya tidak naik, engkau salah kutu. Tanai mana ni alita purema baine purema lakai. Watunna di patuma lakai mau motor sila dekit meni. Begitu sudah bersuami ternyata beli motor, beli mobil, beli bola, lokai umroh, arah mesti member dan lainnya. Kalau rezekinya tidak naik, engkau salah kutu. Maka pertanyaan yang muncul adalah, apa yang menghalangi rezeki? Sebab mau kokoh kata ini gor Cina. Pura ni malakai, pura ni mabayin, kan gor Cina. Elang ni buka. Kalau tidak mau terbuka, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang membuat tidak bisa terbuka rezekinya sementara kunci sudah di tangan? Jawabnya adalah, satu, suami istri yang suka bertengkar. Patola dale ya roh. Tapi dia mungkin Nur Hidayat bertengkar, anak santri. Palingan na cauka ngalina. Dan rata-rata suami itu mengalah. Mana niya cekang sabar lagi. Itu. Madarito ba ini lakai dua bicara na ba ini 10 itu. Berapa motor yang kali gana roase. Nah, kapan bersamaan marah, maka bermasalah dari segi kerezekian. Jadi kau tahu kena magiro itana na yano pura makalabineng si kuakuan na wita, apoji magkagak kapan? Mungkin suka bertengkar. Makanya rumusnya adalah gampang. Kalau istri marah, suami diam. Kalau suami marah, istri diam. Bersamaan marah, bahaya. Matolai dalle. Semoga dengar keduanya. Sabak kubuting paru gitu daya, semua serba indah. Kuna bura kita benita, mau dega gola nama cenito. Mau pajelok nama napa kicok bro. Napa nakap payung. Tabe daing. Bilang istri suaminya manisnya. Pada dega gola romantis luar biasa.
kumetu ibanena na sekentu ki sayang. Iya buat timparu. Tapi 6 bulan nana metu banena na semaracu sila cilaka ye. Astagfirullah. Tapi Daya dia nama kursi Pak Daya. Daya itu orang baik. Suka mengalah, murah senyum. Penolak rezeki pertama, suka bertengkar suami istri. Yang kedua, Daya, termasuk istrinya, dengar baik-baik. Anak madorakai tomatoanna, wasilah datodale Daya. Orang tua itu bukan hanya yang melahirkan, tapi termasuk mertua. Jadi jalalo gagang kak bombe matuanna. Na bombe matuanna gara-gara do yarisan. Sila datodale Daya. Itu mertua sama kedudukannya orang tua kandung. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, kalau suami istri sudah berudu, lantas sentuhan kulit, batal uduknya. Tapi menantu menyentuh kulitnya mertuanya, tidak batal uduknya. Kenapa tidak batal? Karena mertua sama kedudukannya orang tua kandung. Olehnya itu jangan coba-coba mendurhakai mertuanya, karena sama kedudukannya mendurhakai orang tua kandung. Nah, ingat ini ibu-ibu yang ada di depan saya, hormati mertuanya. Kakak tiayang tu matuan, tak katanya burak rintah. Seandainya bukan mertua, tidak mungkin ada suaminya. Tapi karena mertua punya suami, maka hormati mertuanya. Sayangi mertua tabu. Pandai perlu bahasa si bawa konro. Apalagi ku itu perlu ditahu umur muda. Duanya yang menolak rezeki, suka bertengkar suami istri, kemudian anak mendurhakai orang tua. 3, kali nggak ada ecengi, keseringan tidur sesudah salat subuh. Matindro dimundri supaya subuh, khawatir mewariskan kemiskinan. Kali ingero. Tapi kalau tidur-tiduran boleh. Bahasanya kailula. Kalau kailula boleh. Bukan tidur-tiduran boleh. Apalagi pengantin baru kan suka tidur-tiduran. Bahkan kalau pengantin baru tidur benaran, malah asa ya tuh. Mari ke pengantin baru tidur benaran, malah asa ya. Jadi tidur sesudah salat subuh terancam mewariskan kemiskinan. Mapamana akasia singan tau no pujie matindro dismundri sumpaya subuh. Menolak rezeki. Terkecuali ada uzur. Kalau ada uzur, ya lisi karena ada uzur. Tapi kalau keseringan tidur sesudah salat subuh, menolak rezeki. Kalau mau tidur, tahan-tahan dulu. Mompok pimatan nasoe, napa kumatindro. Terlalu nih. Yang keempat, termasuk menolak rezeki. Istri yang membiarkan piring suaminya tidak dicuci sesudah makan. Kali ingat loh. Jadi sesudah makan suami istri malam, jangan dibiarkan piringnya tidak dicuci sampai pagi. Menolak rezeki. Ya kung kala kada agar dan lele na jangan mutanay ka may tabawang sama putih-putih. Atau pebawan nih, pegawawan nih. Termasuk menolak rezeki. Engkau tuh biasa tak doa di teleponnya. Agar bicara lawa-lawa, cocok nih. Yang itu lawa-lawa kung kataita pasalnya nih. Itu menolak rezeki. Yang ketujuh. Makunrai na pojie makita wutu kuat denenge patola dale itu ya tuh. Magi payah kan mendre desi na jadi mendre gara-gara itu kok makita wutu patola dale ya tuh. Yang kedelapan. Makunrai orwane na pojie mapuada ada capu bola, capu penje, capu kopi, capu teh, capu lak busu. Hindari kata-kata itu.
Itu pada kajian kitab Riyadhus Shalihin ada ungkapan di situ hadis, innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu mengucapkan amin apa yang engkau ucapkan. Jadi kalau masih pagi-pagi sang suami ngomong, tidak ada kunci motor di situ, tidak ada. Tidak ada helm di situ, tidak ada. Tidak ada kopimu, tidak ada. Tidak ada temu, tidak ada, semua tidak ada. Maka kata malaikat amin, 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 amin. Capu dia dulu, capu mana kalau cilaka. Makanya kalau orang ngomong, sang suami ngomong sama istrinya, kalimatnya yang ada. Ada kunci motor di situ, ambilkan aku. Ada helm di atas lemari, ambilkan aku. Ada anu di situ, ambilkan aku. Jangan kalimatnya negatif. Tidak ada kunci, tidak ada helm, patola dalle ya tuh. Jadi kalimatnya ada, bukan yang tidak ada. Magalo toto yang kali nga kumakada teh, napisi tahu 2 tahun pernah boting, melini gere motor ya anu. Aro, masih anu ni gere, katona bola na cicil, itu kan enak. Karena kapan tidak seperti itu menyalahi kaidah. Likulli syai'in miftahun, segala sesuatu ada kuncinya. Wa miftahu rizki an-nikah, dan kuncinya rezeki itu adalah nikah. Sekarang kuncinya sudah ada sama dia, tinggal mau dibuka. Makanya ada orang menghadap sama Rasul, ya Rasul saya terasa miskin. Maka dia Nabi tapura nama bayinya gah mutasawij Allah mabaine no gah atau depa belum Rasul. Maka Nabi tak bayinya kok sesana pura mabaine kasih mangolo si foto ninna kasih kok asal tambah kasih asik sedih. Maka Nabi tak bayinya sih kok dua nih kurang si mabaine buat tambah puncak makasih kok asal tambah memperwi nikah. Maka Nabi tak bayinya sih kok. Yang ketiganya dia kaya. Artinya adalah pasti yang kedua dan yang pertama selalu bermasalah. Maka Rasulullah menyuruh nikah lagi karena engkau selalu bermasalah. Dan kapan selalu bermasalah, hati tidak enak, istri suami pasti rezekinya tertolak. Aro? Jadi pada cengnya tina lakaimu. Suami juga perhatikan hatinya istrinya. Lalu wahai para suami-suami yang hadir, istri itu diibaratkan antena televisi. Saya ulangi, istri itu diibaratkan antena televisi. Kapan siaran televisi itu sudah bagus, berarti penangkapan dari antena bagus. Kalau antenanya bagus penangkapannya, jangan coba-coba gerakkan. Karena kapan digerakkan akan kesemutan hasilnya. Kali ingat roda ya. Kemudian cuma gerumul penangkapan. Jangan mau pakai dokedi. Pertahankan nih. Apa sih ini lagi dia dulu capuri. Betul enggak Bu? Tapi kamu kun riset tahu ya lemu. Akhirnya magir lakai kumakoy isya lemu. Jangan sampai mamode kotanya lakaimu mamode ya. Ya tu makun re kumamudai mak bedai lakaya dia niakan lakaya dia model jadi mesti taisa selerana lakaita contohnya bedaga na puji lakai kuro bara ay capu ni maik na ceramah kita sampai di sini tes yang tewas salah ya. Saya lanjut sampai di mana tadi? Memboleh. Kalau suaminya tidak senang merah pipi, coba kasih hijau pipi. Ternyata besok biru pipi. Kata anaknya mak beda apa sih lo warna biru? Setannya beda iya nak najaguru ke bapakmu. Lakai itu gara apa ye? Ingat daya haram hukumnya menampar istri, haram hukumnya menonjok istri, haram hukumnya napa tepai 5 benena. Tidak boleh, ingat itu. Tapi daya tidak mungkin, daya itu santri. Palingan ngalena mengalah, benena tidak bisa.
Ya. Ada yang pernah nanya saya, Ustaz, bolehkah dicukur alis? Boleh. Yang penting niatnya untuk suami. Itu makanya bilang kaita mana sengaja deh. Nah semelolah deh kami takut tampil beda. Maksudnya cukur inyimu sebelah kanannya palesok naik dia banu. Patikuga ni modelnya. Tigawi. Kiri jangan ganggu kanangena. Tapi kurasa lakai jangan tuh. Sambar atau perintah. Jadi wanita bastel mode itu untuk suami. Bastel model sesuai kesenangan suami. Terakhir saya sampaikan masalah di sini. Itu tadi beberapa poin menolak rezeki. Sekarang yang mengundang rezeki. Kebalikannya. Ya biasa ya waktu kalau boting. Banyak sekali di sini anak-anak dari Al-Nahdah. Ya maka kami guru tak biasa. Mirulah, ye puang. Baineno, ye puang. Engkau mau po juga guru tak bawa puang. Jadi ya sapa kakoa, ye puang. Hai, ya tu sapa, ye puang. Lalu ngerti kuasa ada tahu sih lagi gimpin sapa lagi. Jadi saya pilihan guru, pilihan orang tua. Terus pendek cerita, beberapa hari kemudian saya sudah nikah. Saya menghadap sama beliau. Nah timpuran nak, seakan-akan saya disuruh menganga baru disuapi. Alhamdulillah satu, modalakmu suratul waqi'ah. Man qara'a suratul waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu fakatun abada. Siapa orang membaca suratul waqi'ah setiap malam, tidak diterpa kemiskinan selamanya. Terima ini, terima nih puang. Semua dibaratkan biji mangga kalau kau tanam hari ini, tumbuh 3 tahun kemudian kau memetik hasil. Terlalu tahu baca. Ya kuda baca ya warninya bayar besok, mesti muka lain. Saya praktekkan itu. Jadi setiap saya pulang dari masjid ngaji, saya tidak makan sebelum baca dulu suratul waqi'ah. Sesudah itu saya doa, ya Allah, barakah suratul waqi'ah aku bacai. Lomonya nggak dalle halala aku puang, dalle halala mak barakah malomo pulolonga. Baca mat. Ternyata terlalu cepat berbuah mangga ini. Karena belum cukup 3 tahun, baru 1 tahun lebih saya sudah berangkat ke tanah suci. Haji nak. Ya, lokal di Mekah. Ya kuat kalian. Tidak sekali yang tamar yakal kah? Tidak masuk akal. Tapi itulah kenyataannya. Lokal kasih di Mekah. Tahun depan berangkat lagi. Tahun berikutnya berangkat lagi. Tahun selanjutnya berangkat lagi. Tahun berikutnya berangkat lagi. Subhanallah. Seandainya tidak ada COVID kemarin, sudah 27 tahun saya bolak-balik sampai. Agar barakatna suratul waqi'ah. Dan saya patuh dan taat sama guru. Saya patuh dan taat sama orang tua. Nah kita ya rahasia aku naruh kupawakku. Pangkat itu daya aku pernah bayinya nalupain indok na. Nalupain ambok na bayinya naman ditulis na servis. Ya aku bayinya mau masam macet dek ni. Rumah sakit Siloam Juk Pandang. Bayinya nakindok na more ni telumpulan. Nasena telumpulan na more. Alangnya kasih doimu melo kalau puskesmas. Ada na senganak na daw sari kayam itu diremeh. Na paminum. Ura ni na dega perubahan na sesambai daw paliasa. Daw samiroto, kumis kucing. Anak madaraka to iye. Ban itu wah, ya Allah. Terlambat kawak disuruh mah pidato. Napi saya di roh yang mendatangkan rezeki suratul waqi'ah.
Yang kedua, sedekah. Sedekah ki sengaja lo sedekah nade gaga. Sedekah itu tidak mesti duit. Tapi senyummu adalah sedekahmu. Maka perbanyaklah senyum, sekalipun senyum yang dipaksakan. Kalau susah senyum, pakai rumus. Bibir bawah turunkan, bibir atas angkat. Maka senyum itu kurasubu teton di dalam bolata senyum dan kamangaribi. Kada tahu nalenjuni haye. Dua nih suratul Waqiah, sedekah. Dua nih roh. Yang ketiga, yang mengundang rizki, perbanyak silaturahim. Makanya jangan sombong. Berkata Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Nak, jadilah engkau ibarat garam. Garam itu harganya murah, tapi tidak enak rasanya makanan tanpa kehadiran garam." Apa maksudnya? Meskipun penampilanmu sederhana, sederhana bajumu, tidak bermerek, harganya murah, tapi engkau ibarat garam dibutuhkan oleh banyak orang. Masya Allah. Seragamnya baju pramuka, tapi dibutuhkan orang. Ya kuda jaga. Mari masuk. Rombongannya Makassar ini masuk. Jadi Stalin sada bola kemana itu ya? Ayo duduk. Mau juga selesai ceramahku ini karena kita tunggu makan sama-sama. Dan kata orang itu tahu sederhana penampilannya tapi kuda gaga disapa. Kena telepon ko ya tidak enaknya kurasa kalau tidak ada. Kata tahu magal lo bajunda. Tapi kapan dia hadir maka kena tadiga munda biro. Benar nggak bisa gede kan kupole kaya. Dan garam ya roh racun. Jadi meskipun penampilan sederhana tapi dibutuhkan banyak orang. Silaturahim mengundang rezeki. Duduk. Haji Faridah, silakan masuk. Saya sudah akhiri ceramah sama kalian Haji Faridah yang mau menyumbang lagu bersama Haja Mardiana. Judul lagunya dia cekang. Terakhir saya sampaikan terakhir penting ya. Seandainya terjadi kesalahpahaman dengan istrinya esok lusa, kalau pengantin baru tidak pernah terjadi kesalahpahaman, tapi kalau 6 bulan ke atas, kalau seandainya terjadi kesalahpahaman dengan istrinya, jangan coba-coba melontarkan kata-kata tolak. Ingat itu. Karena kapan kata-kata tolak dilontarkan oleh suami, itu jatuh benaran meskipun main-main. Dan kalau istri, biar juga marah bagaimana, jangan coba-coba berkata, "Saya mau pulang ke rumah orang tuaku." Jangan. Itu akhlak tidak bagus. Tidak bagus itu. Jangan juga berkata, "Telena." Siapa tahu suaminya lalu berkata, "Iya," jatuh benaran itu. Menurut Imam Syafi'i, kalau suami melontarkan kata-kata 3 kali, kutelek kau, itu jatuh benaran dan tidak boleh berhubungan lagi. Kalau dia berhubungan, berzina dia. Jadi camkan, renungkan, agendakan, amalkan pantangan dari mulut saya kata-kata tolak. Itu. Tapi kalau perempuan yang ngomong tolak, perempuan kebalikannya. Jangankan 3 kali, 3000 kali sambil jungkir. Atau kata Allah salapan. Tala salapan. Tidak ada pengaruhnya. Dan untungnya tidak ada pengaruhnya. Karena seandainya ada pengaruhnya, barangkali setiap hari banyak suami terpapar karena ditalak oleh istrinya. Ya, untungnya tidak jadi. Tapi kalau suami jatuh benaran. Olehnya itu, Nur Hidayat, camkan, renungkan, amalkan.
selamanya pantangan dengan kata-kata tolak. Terkadang emosionalnya perempuan itu tinggi di saat dia ngidam. Jadi di saat istri ngidam, mesti ekstra kesabaran. Kenapa? Terkadang dia permintaannya aneh-aneh. Kata rogar emakun rai mangideng, macinalade ini tailakain nama Sulaika ditopuk na lamariye. Nasa daing-daing endre sak Sulaika kun. Jadi Sulaika buranin dari tompuk na lamariya. Sementara Sulaika mi anjon ani masih suana nakana assalamualaikum. Ada bapak bu nakana jorat. Jadi daya mesti terunak burui. Bagaimana supaya tidak seperti itu modelnya perempuan. Kato makun rai mangide ngaga na cinai melolade makato uru gondolo. Isapa ni anak-anak botak gondolo dega di lolongan. Kamu gondolo botak matuan na. Kato dulu na matuamu na pecah. Ya, jadi ekstra kesabaran karena terkadang perempuan aneh-aneh pada posisi ngidam. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. 3 poin yang mengundang rezeki, yang menolak rezeki, dan yang menyebabkan tidak romantis karena suka bertengkar. Dan seandainya terjadi kesalahpahaman, jangan melontarkan kata-kata tolak. Sekian dan demikian. Saya mau mengajak tambah nih kesuruh terlambat. Kita doa Barakat Nasratul Fatihah. Semoga ananda kedua mempelai disatukan cintanya oleh Allah sebagaimana menyatunya cintanya Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Yang belum ketemu pasangan hidupnya, dengan berkah suratul Fatihah, semoga Allah mempertemukannya dengan pasangan hidupnya yang saling mencintai. Oi, orang-orang yang belum ketemu pasangannya, kalau doa tidak usah sebut nama. Jadi jangan doa begini, ya Allah jodohkan aku dengan Jaka Tingkir. Tidak usah begitu. Doa, ya Allah jodohkan aku dengan orang yang aku cinta kepadanya, dia juga cinta kepada aku. Aku bahagia karena dia juga bahagia karena aku. Bahagia dunia dan akhiratku. Tuh, pengalat-alat apa matur, jangan mau tempuh ya senang. Mau gimpe yang penting cinta. Contohnya, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, satukanlah cintanya kedua mempelai Nur Hidayat dengan istrinya sebagaimana menyatunya cintanya Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Ya Allah, lapangkan rezeki keduanya, lapangkan rezeki kami, lapangkan rezekinya yang mengaminkan doa ini sebagaimana Engkau ya Allah melapangkan rezekinya Nabi Sulaiman, rezeki halal barakah mudah ditemukan. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ghnina bifadlika amman siwaka ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki halalmu, terhindar dari rezeki yang haram. Jika Engkau membuat kaya kami ya Allah, buat kayalah kami karena keutamaanmu, agar kami tidak minta-minta daripada selainmu. Ya Allah, anugerahkan kedua mempelai keturunan yang soleh salehat. Begitu pula kami dan yang mengaminkan doa ini sebagaimana solehnya keturunannya Nabi Ibrahim. Ya Allah, bahagiakan rumah tangganya kedua mempelai. Begitu pula kami dan yang mengaminkan doa ini sebagaimana bahagianya dan romantisnya keluarganya
Rasul kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami menggantungkan diri, kepadamu kami memohon, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.